Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelas 12 IPA dan IPS, selamat pagi, siang, sore, malam. Terserah kalian mau buka dan menonton video ini jam berapapun. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab 3, yaitu di bab terakhir semester ini tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, apa aja yang akan kita bahas di bab 3 ini? Kita akan membahas apa itu karakteristik perusahaan jasa dan pengertiannya. Kemudian apa itu ciri-cirinya. Dan yang terakhir kita akan langsung membahas siklus akuntansinya bagaimana dan praktek langsung ya nanti. Gimana cara perusahaan jasa itu mengolah setiap transaksi yang terjadi sampai dilahirkan laporan keuangan. Oke, kita mulai langsung di bab 3, siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya yuk mari kita bayangkan bagi kalian yang belum pernah atau mungkin pernah mendengar perusahaan jasa tapi kayak kurang paham, kalian pasti pernah membeli sesuatu online gitu kan. Kalian diem aja tiba-tiba barangnya nyampe. Kemudian atau kalian pernah potong rambut kan? Kalian pernah ke bengkel, nambal motor, benerin apa gitu. Jadi perusahaan jasa itu perusahaan yang dia memberikan jasa atau pelayanan. Barang yang dia jual itu jasa, barangnya. Jadi nggak ada wujudnya. Kayak jasa ekspedisi, contohlah anggaplah kantor pos. Kita nggak ada yang dia berikan. Bentuk dari pelayanannya tuh ya cuman tiba-tiba barang kita nyampe gitu aja. Kemudian tukang cukur rambut juga nggak ada bentuknya, guntingnya dikasihkan kita kan nggak, ya cuman tiba-tiba jasa rambut kita jadi rapi dan pendek itu aja. Jadi jasa pelayanannya itu secara garis besar. Jadi kalian udah punya bayangan perusahaan-perusahaan apa saja yang akan kita bahas yang dia menjual atau transaksinya itu berupa jasa, tidak ada wujud barangnya. Kalau secara harfiah atau secara pengertian, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak terwujud. Itu tadi, tukang cukur, kantor pos, bengkel itu nggak ada bentuk barangnya, tapi dia memberikan jasa. Berupa pelayanan kepada masyarakat. Jadi siapapun yang membutuhkan, mereka akan memberikan jasa itu. Oke, lanjut ke cirinya. Apa saja cirinya? Cirinya yang pertama menawarkan produk tidak berwujud. Yang kedua, standar harganya sulit diukur. Kalau kita bandingkan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jadi ada dua perusahaan tuh ya. Jasa dan dagang. Kalau yang jasa itu barang yang dijual tidak ada wujudnya. Jadi hanya berupa pelayanan. Tapi kalau dagang itu ada wujud barangnya. Contoh, pedagang kelontong lah, bawang merah, bawang putih itu kan ada wujudnya dan kita bisa membandingkan. Jadi kita beli di pedagang satu dan pedagang lain, kita bisa membandingkan harga pelayanan, harga berambang itu berapa, harga bawang merah, bawang putih, cabai itu berapa. Tapi kalau pelayanan jasa ini kita sulit, takarannya sulit. Sebenarnya bisa dilihat perbandingannya mana yang lebih murah gitu kan. Misal kita beli sesuatu dari Jakarta kirim ke sini, kemudian kalau pakai pos berapa biayanya, kalau pakai JNE berapa, JNT berapa. Bisa kita lihat mana yang paling murah dan bisa kita pilih, tapi kita nggak bisa ngukur, tidak bisa diukur. Kan tiap ekspedisi itu kan beda-beda, ada yang mereka pakai mobil, ada yang pakai pesawat kalau yang mau cepat. Kemudian mereka bisa menentukan harga mereka sendiri gitu loh. Jadi kita nggak fair kalau kita bandingkan antara satu dengan yang lainnya, itu nggak adil gitu. Oke, kita punya gambaran sedikit ya tentang perusahaan jasa. Kemudian apa saja siklus akuntansinya? Perusahaan jasa itu kan punya transaksi. Transaksinya yaitu kalau dia melakukan pelayanan, lalu dia mendapat bayaran. Nggak cuma itu, kalau mereka punya tanggungan, beban gaji, listrik, itu kan mereka harus membayar. Jadi transaksinya udah punya bayangan ya transaksinya akan seperti apa. Siklus akuntansi sendiri itu secara umum ada 3, yaitu tahap. Ini semua ada tahap ya. Tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap pembuatan laporan keuangan. Pencatatan ini meliputi yang pertama analisis transaksi.
Apa yang kita analisis yaitu bukti transaksi. Apa saja bukti transaksinya? Paling jelas, simple, dan semua orang tahu, kwitansi. Untuk perusahaan nanti bisa lebih variatif. Di antaranya ada faktur, nota kredit, kemudian nota debit. Itu ya, kalau perusahaan ada macam-macam untuk bukti transaksinya sendiri. Jadi dari transaksi itu kita lihat misal dari kwitansi. Kwitansi itu kan tertulis pembayaran kepada siapa, dari siapa, berapa jumlahnya. Pernah kan terima kwitansi? Misal bayar seragam gitu kan, dari si kepada si sekolah yang menerima, dari siapa, siswa X. Berapa jumlahnya, misalnya 200.000. Kemudian ada keterangannya membayar seragam. Jadi dari sini, jadi dari tiap bukti transaksi ini dianalisis. Kalau membayar seragam buat perusahaannya atau buat pembeli jasanya, itu apa yang terjadi? Masih ingat kan kemarin kita pernah mengingat tentang 5 akun dan gimana naik turunnya, nambahnya, ngurangnya ya. Jadi kalau misal uang keluar nanti kas, di debit atau di kredit. Kemudian kalau bayar gaji, bebannya nambah apa ngurang, nanti akan kita pakai di tahap ini. Kemarin di persamaan akuntansi kita hanya menulis bertambah dan berkurangnya saja, belum ke debit kredit. Jadi untuk acuan atau patokan ini yang nih, aktiva, kewajiban, modal, kemudian pendapatan dan beban, itu nanti kan kita pakai di sini. Jadi nanti silakan coba buka modulnya dan juga coba simak video nanti yang akan kita buat berikutnya. Setelah analisis transaksi itu dilakukan, kita udah tahu nih apa aja yang berpengaruh dari transaksi ini, akun-akunnya yang kena apa aja. Terus kita membuat jurnal umum, nanti juga ada videonya, membuat buku besar. Oke, itu selesai tahap pencatatan. Setelah selesai buku besar, masuk ke neraca saldo, itu udah tahap lain, namanya tahap pengikhtisaran. Jadi kita analisis neraca saldo tuh, jadi saldo di perusahaan tuh gimana. Neraca saldo tuh isinya pendapatan dan beban. Oke. Yang buku besar isinya selain dari pendapatan dan beban. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kalau ada transaksi di akhir atau tengah periode yang harus disesuaikan, baru buat jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, selanjutnya kita akan membuat kertas kerja. Kemudian lanjut ke tahap pembuatan laporan keuangan yang isinya laporan keuangan. Oke, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan. Jadi jurnal penutup itu semua akun-akunnya ditutup supaya normal kembali untuk dibuka di periode yang lain. Di periode selanjutnya ditutup. Setelah ditutup lalu dibalik untuk periode selanjutnya. Oke. Tapi karena waktu yang tidak cukup, dan juga memang pada saat BDR ini kita tidak pemerintah mempunyai. Oke, untuk bab ini kita akan belajar, tapi mungkin tidak sepenuhnya karena ada pertimbangan 1 dan 2 hal. Kemudian yang penting ibu berusaha membuat anak-anak tahu gimana tahap atau siklus akuntansinya, paling nggak nanti sampai neraca saldo. Oke, kalau syukur-syukur ada waktu lebih kita bisa sampai kertas kerja dan buat laporan keuangannya. Oke. Langsung kita mulai ke pembuatan jurnal umum. Sangat disarankan untuk membuka atau menonton video ini sambil melihat kasus yang sudah ibu buat. Nanti silakan di print beserta jawaban-jawabannya.